Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Subakja dan saya akan menjelaskan tentang bahasa rakitan. Pertama, apa itu bahasa rakitan dan apa yang dibutuhkan dalam bahasa rakitan. Next. Apa itu bahasa rakitan? Jadi bahasa rakitan merupakan bahasa tingkat rendah dan merupakan bahasa yang paling dasar dalam komputer. Kelebihan dalam bahasa rakitan itu ada 4 poin. Nah, yang pertama adalah memiliki fasilitas, fungsi, dan makro. Program dapat dibuat secara modular, ukuran program lebih kecil dan lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, apa yang diperlukan dalam belajar mempelajari bahasa rakitan? Yang pertama itu ada sistem bilangan antara biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Terusnya ada pengenalan mikroprosesor, sistem memori dan pengalamatan memori, interupsi, dan juga register. Terus ada instruksi assembly atau mnemonik, mode pengalamatan data, operasi-operasi pada assembler, dan yang terakhir ada pembuatan program. Next. Sistem bilangan. Sistem bilangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Selanjutnya, bilangan biner itu ada 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Dalam bilangan biner itu, misalnya contohnya seperti ini, 110 dikonversikan menjadi bilangan desimal menjadi 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Jadi bisa ditetes sini 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0 sama dengan 14 dalam bilangan desimal. Nah, kenapa pangkatnya yang di kiri ada 3 dan yang paling kanan ada 0? Karena dalam bilangan biner pengurutan bilangan itu dimulai dari yang paling kanan. Misalnya untuk penjumlahan dalam bilangan biner itu, misalnya kita mencoba untuk menjumlahkan karena ada 2 angka doang, 0 dan 1. Untuk menambahkan nilai, untuk menambahkan bilangan biner itu ada peraturannya. Untuk 0 tambah 0 menghasilkan 0. Untuk 1 tambah 0 menghasilkan 01. Dan untuk 0 tambah 1 menghasilkan 01 juga. Dan untuk 1 tambah 1 menghasilkan 11. Seperti contoh ini, 0 tambah 1 0, 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1. Pokoknya seperti itu yang ada di gambar. Dan untuk menghasilkan desimalnya jadi 113 tambah 99 sama dengan 201. 113 dan 99 itu dari mana? Kita menggunakan tabel yang untuk menghitungnya, seperti dari angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, pokoknya kelipatan berikutnya saja. Next. Bilangan desimal. Saya tidak menaruh apa-apa di sini karena bilangan desimal itu adalah bilangan yang biasa kita pakai di dunia ini, yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, kalian sudah tahu seperti apa bilangannya. Next. Yang kedua ada bilangan oktal, dan terakhir ada oktal dan desimal, heksadesimal. Nah, bilangan oktal itu terdiri dari 8 angka dimulai dari 0 sampai dengan 7. Nah, contoh bilangan oktal seperti ini. Kalau tadi di biner kita menggunakan kali 2 pangkat n, dan pada bilangan oktal kita menggunakan 8 pangkat n karena bilangan oktal terdiri dari 8 angka, bukan 2. Dan untuk heksadesimal terdiri dari 16 angka dari 0 sampai dengan F. F itu kita sama dengan 15. Jadi untuk 9, 10 ke atasnya itu menggunakan A, B, C, D, F sampai 15. Nah, contohnya seperti ini, 3A. Heksadesimal sama dengan 3 kali pangkat 16. 3 kali 16 pangkat 1 plus 10 pangkat 6 kali 16 pangkat 0. Kenapa 10? Karena A itu sama dengan 10. Next. Memori.
memori merupakan bagian terpenting dalam komputer dan untuk menyimpan data dan program. Dalam mikroprosesor 8088 terdapat 16 saluran alamat atau address dan 8 saluran data secara multiplex. Ukuran memori itu diukur dari 1 KB sama dengan 1024 byte. 1 MB sama dengan 1024 kali 1024 byte dan seterusnya. Maka alamat memori dari 0 sampai 1 MB itu memerlukan penulisan dengan 5 digit angka heksadesimal dari 00000H sampai FFFFF. Oke, next. Pembagian memori di antara register dalam CPU. Untuk mencatat alamat memori yang dipergunakan terdapat segmen register digabung dengan offset register yang mengatur pembagian memori. Offset register dapat berupa register lain yang bukan segmen register dengan aturan pasangan seperti berikut ini. S dan O. S itu untuk digital heksadesimal pada segmen register O, dan O itu di digit heksadesimal pada offset registernya. Next. Pengalamatan memori. Misalnya S-nya itu dipilih 1 2 3 4 dan O-nya itu dipilih DC BA. Maka pengalamatan memori ini dapat dinyatakan 1 2 3 4 tip 2 DC BA. Atau bisa dihitung seperti ini. Ini menggunakan aturan heksadesimal. Jadi 0 tambah A sama dengan A atau 0 tambah 10, 4 tambah B di F karena B ada 11 jadi ditambah jadi 15 dan seterusnya untuk yang depannya. Next. Dan sekarang untuk interrupt dan register. Interrupt adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Register tidak dapat dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Subaktia dan saya akan menjelaskan tentang bahasa rakitan. Pertama, apa itu bahasa rakitan dan apa yang dibutuhkan dalam bahasa rakitan. Next. Apa itu bahasa rakitan? Jadi bahasa rakitan merupakan bahasa tingkat rendah dan merupakan bahasa yang paling dasar dalam komputer. Kelebihan dalam bahasa rakitan itu ada 4 poin. Nah, yang pertama itu adalah memiliki fasilitas, fungsi, dan makro. Program dapat dibuat secara modular, ukuran program lebih kecil dan lebih dekat ke hardware sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, apa yang diperlukan dalam belajar mempelajari bahasa rakitan? Yang pertama itu ada sistem bilangan antara biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, terusnya ada pengenalan mikroprosesor, sistem memori dan pengalamatan memori, interupsi, dan juga register. Terus ada instruksi assembly atau mnemonic, mode pengalamatan data, operasi-operasi pada assembler, dan yang terakhir ada pembuatan program. Next. Sistem bilangan. Sistem bilangan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Selanjutnya, bilangan biner itu ada 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Dalam bilangan biner itu, misalnya contohnya seperti ini, 11110 dikonversikan menjadi bilangan desimal menjadi 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Jadi bisa ditetes sini 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0 sama dengan 14 dalam bilangan desimal. Nah, kenapa pangkatnya yang di kiri ada 3 dan yang paling kanan ada 0? Karena dalam bilangan biner pengurutan bilangan itu dimulai dari yang paling kanan. Misalnya untuk penjumlahan dalam bilangan biner itu, misalnya kita untuk menjumlahkan karena ada 2 angka doang, 0 dan 1. Untuk mendapatkan nilai
Untuk menambahkan bilangan biner itu ada peraturannya. Untuk 0 tambah 0 menghasilkan 0. Untuk 1 tambah 0 menghasilkan 01. Dan untuk 0 tambah 1 menghasilkan 01 juga. Dan untuk 1 tambah 1 menghasilkan 11. Seperti contoh ini. 0 tambah 1 0. 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. 1 tambah 0 1. Pokoknya seperti itu yang ada di gambar. Dan untuk menghasilkan desimalnya jadi 113 tambah 99 sama dengan 201. 113 dan 99 itu dari mana? Kita menggunakan tabel yang untuk menghitungnya, seperti dari angka 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pokoknya kelipatan berikutnya saja. Next. Bilangan desimal. Saya tidak menaruh apa-apa di sini karena bilangan desimal itu adalah bilangan yang biasa kita pakai di dunia ini, yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, kalian sudah tahu seperti apa bilangannya. Next. Yang kedua ada bilangan oktal, dan terakhir ada oktal dan desimal, heksadesimal. Nah, bilangan oktal itu terdiri dari 8 angka, dimulai dari 0 sampai dengan 7. Nah, contoh bilangan oktal seperti ini. Kalau tadi di biner kita menggunakan kali 2 pangkat n, dan pada bilangan oktal kita menggunakan 8 pangkat n, karena bilangan oktal terdiri dari 8 angka, bukan 2. Dan untuk heksadesimal terdiri dari 16 angka, dari 0 sampai dengan f. F itu kita sama dengan 15. Jadi untuk 9, 10 ke atasnya itu menggunakan A, B, C, D, F sampai 15. Nah, contohnya seperti ini. 3A heksadesimal sama dengan 3 kali pangkat 16. 3 kali 16 pangkat 1 plus 10 pangkat 6 kali 16 pangkat 0. Kenapa 10? Karena A itu sama dengan 10. Next. Memori. Memori merupakan bagian terpenting dalam komputer, dan untuk menyimpan data dan program dalam mikroprosesor 8088 terdapat 16 saluran alamat atau address dan 8 saluran data secara multiplex. Ukuran memori itu diukur dari 1 KB sama dengan 1024 byte. 1 MB sama dengan 1024 kali 1024 byte, dan seterusnya. Maka alamat memori dari 0 sampai 1 MB itu memerlukan penulisan dengan 5 digit angka heksadesimal dari 00000H sampai FFFFF. Next. Pembagian memori di antara register dalam CPU. Untuk mencatat alamat memori yang dipergunakan, terdapat segmen register digabung dengan offset register yang mengatur pembagian memori. Offset register dapat berupa register lain yang bukan segmen register dengan aturan pasangan seperti berikut ini. S dan O. S itu untuk digital heksadesimal pada segmen register O, dan O itu di digit heksadesimal pada offset registernya. Next. Nah, pengalamatan memori. Misalnya S-nya itu dipilih 1, 2, 3, 4, dan O-nya itu dipilih DC, BA. Maka pengalamatan memori ini dapat dinyatakan 1, 2, 3, 4 tip 2 DC, BA. Atau bisa dihitung seperti ini. Ini menggunakan aturan heksadesimal. Jadi 0 tambah A sama dengan A, atau 0 tambah 10, 4 tambah B jadi F, karena B adalah 11, jadi ditambah jadi 15, dan seterusnya untuk yang depannya. Next.